رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat, yaitu berupa nikmat kesehatan dan nikmat uang waktu sehingga kita masih bisa bertatap muka dan dalam melakukan ibadah salat Isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam mari kita junjung tinggi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul baitnya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa siqah memegang sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah ya, hari ini kita memasuki puasa ke-17 ya, dan tarawih yang ke-18. Ya, bisa dibilang kultum malam ini kultum dadakan ya. Kultum dadakan karena pematerinya nggak hadir ya, ada berhalangan. Alhamdulillah insyaallah akan saya gantikan semampunya ya, semampunya karena kultum dadakan. Saya akan membawakan salah satu kisah di zaman dulu ya, zaman Bani Israel. Terdapat seorang ahli zuhud ya, ahli ibadah yang ia selalu mendedikasikan dirinya untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai umurnya ketika itu umurnya sudah 200 tahun ya. 200 tahun. Ya, jadi umur orang dahulu itu panjang-panjang ya, nggak seperti kita yang rata-rata itu umurnya 60-an, udah banyak yang meninggal ya, 60. Karena Rasulullah SAW juga meninggal di umur 63 tahun ya. Zaman dahulu ada seorang ahli zuhud yaitu ahli ibadah ya, dan ahli ibadah dia sudah mengabdikan dirinya 200 tahun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu obsesi ya, obsesi yang teraneh ya. Bisa kita bilang aneh karena ia sangat ingin berjumpa dengan makhluk yang bernama iblis ya. Ia sangat ingin berjumpa dengan iblis. Ia penasaran, gimana sih ketemu dengan iblis itu? Ya, gimana rasanya ketemu dengan iblis? Ia sangat menginginkan itu. Kemudian hingga pada suatu hari ada makhluk ya, ia dinampakkan oleh seorang makhluk ya, salah satu makhluk di dalam mihrab, di mihrab yang ia dinampakin. Kemudian kemudian ahli zuhud itu berkata kepada makhluk itu, siapa kamu? Kemudian makhluk itu menjawab, aku iblis, aku di depan pintumu, namun aku tidak bisa masuk ke dalam sana ya, karena memang dia sedang berada di dalam mihrab dan iblis itu tidak bisa masuk ke dalam. Kemudian iblis itu berkata kepada ahli zuhud ini, engkau sungguh sangat mempesona. Sesungguhnya yang tersisa dari umurmu adalah sama seperti yang telah engkau lalui ya. Sesungguhnya yang tersisa dari umurmu adalah sama seperti yang telah engkau lalui ya. Jadi maksud dari iblis ini adalah sesungguhnya sisa umur ahli zuhud ini adalah 200 tahun ya, karena ia sudah melalui 200 tahun. Kemudian setelah iblis itu pergi, kemudian ahli zuhud ini, ahli ibadah ini bergumam dalam hatinya tentang perkataan iblis tadi ya. Wah, ternyata umurku masih panjang ya, masih 200 tahun. Kalau begitu aku akan pakai umur ini untuk melakukan apa saja ya yang belum pernah aku lakukan, hatta yang haram-haram. Kemudian nanti aku di akhir akan bertobat ya, bertobat. Mungkin ini adalah tipu daya iblis yang sangat sering ditujukan kepada umat manusia ya, bukan hanya kepada ahli zuhud ini. Sampai sekarang pun kita masih bisa merasakan tipu daya seperti ini ya, tipu daya seperti ini. Kemudian tipu daya iblis itu sungguh tepat sasaran ya, tepat sasaran.
Kemudian sejak itulah ia tergoda untuk berbuat maksiat hingga suatu malam ya. Ketika iblis itu datang, kemudian malamnya ia langsung keluar dari tempat ibadahnya ya. Kemudian ia meninggalkan rumahnya, kemudian ia melakukan maksiat sampai ia melakukan perbuatan yang haram. Karena ia sangat berhasrat dengan apa yang belum ia lakukan, karena ia percaya apa kata iblis itu bahwasanya umurnya masih 200 tahun lagi ya. Kemudian tapi nasibnya naas ya. Untung dia nggak mendapatkan untung sama sekali, malah ketika malam itu juga ia meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat ya, dalam keadaan melakukan yang haram. Maka sungguh tipu daya iblis ini sudah tepat sasaran kepada ahli zuhud ini. Nah, dari sepenggal cerita ini kita bisa mengambil hikmah ya. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil ya. Ini akan saya persingkat ya. Ada beberapa. Yang pertama adalah kita tidak boleh sombong dengan berangan-angan untuk bertemu dengan musuh ya. Karena ahli zuhud ini ya sangat berangan-angan ingin ketemu dengan iblis, yang mana iblis itu adalah musuh umat manusia ya, musuh umat manusia. Karena iblis adalah wujud yang paling, makhluk yang paling licik ya, dan yang paling terkutuk, yang mana ia berhasil mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'il adu, wa sallallahu taala al-afiyah." Wahai umat manusia, janganlah kalian berharap untuk bertemu dengan musuh, dan mohonlah keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi hadis ini sahih bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita untuk berangan-angan ketemu dengan musuh ya, baik itu iblis ataupun musuh yang lainnya ya, musuh yang lainnya. Jangan sampai kita berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Rasulullah SAW menyarankan kepada kita agar kita selalu memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang jelas bagi manusia ya, bagi manusia. Apalagi kita berangan-angan ingin ketemu dengan iblis ya, yang mana iblis itu adalah musuh terbesar bagi umat manusia ya. Iblis itu adalah musuh terbesar bagi umat manusia. Karena mereka negara-negara penjajah itu bukanlah musuh terbesar kita ya, karena mereka juga dihasut oleh iblis untuk menghancurkan umat muslim ya. Karena memang musuh yang paling besarnya adalah itu iblis, laknatullah alaih. Kemudian yang kedua ya, hikmah yang kedua, kalau dari yang pertama ini yang kedua, itu harus diingat betul bahwasanya iblis adalah makhluk yang sangat licik ya. Iblis itu makhluk yang sangat licik ya. Bisa kita lihat tadi di hadis tadi ya, di cerita tadi, bahwasanya iblis itu hanya mengatakan umurmu seperti yang telah berlalu darimu ya. Iblis hanya mengatakan sisa umurnya, yang mana belum tentu ini adalah kebenaran. Akan tetapi manusia ya, yang namanya manusia pasti kadang ada saat dia lengahnya ya, dan kemudian ia tergoda dengan hal itu. Kemudian ia bisa sangat mempercayainya ya. Maka dari itu, walaupun kita sedang dalam mode semangat beribadah, misalnya kita di bulan Ramadan ini, kita dalam mode semangat beribadah, iman kita lagi naik-naiknya, tapi Rasulullah SAW selalu menganjurkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Hatta ketika membaca Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 98. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kemudian yang ketiga ya, ini kita singkat-singkat aja biar nggak terlalu lama. Yang ketiga adalah bahwasanya salah satu jebakan dan tipu daya iblis ya. Ini adalah satu jebakan dan tipu daya iblis adalah iblis itu selalu saja mengatakan kepada orang yang ingin digodanya, ada satu narasi iblis yang sering dipakainya ya.
yaitu narasi iblis itu mengatakan sudah maksiat saja dulu, nanti kan besok-besok bisa taubat ya. Pasti bukan hanya ahli zuhud tadi yang merasakannya, kita juga pasti sering merasakan seperti itu ya. Nanti aja baca Quran, paling besok juga bisa. Padahal kita nggak tahu kapan kita akan meninggal ya, kapan kita nyawanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjerumus dengan kata-kata maksiat saja dulu, nanti saja melakukan nanti saja sholat, nanti saja baca Quran, toh besok juga bisa, toh besok juga bisa taubat, toh nanti 10 tahun kemudian saya bisa taubat. Belum tentu hidup kita sampai 10 tahun ya. Sebagaimana tadi ahli ibadah tadi ya, ia sudah 200 tahun padahal ia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan satu kata-kata ia bisa terjerumus ke dalam godaannya hingga ia mati dalam keadaan bermaksiat. Tipu daya ini juga dilakukan oleh iblis kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya, kepada saudara-saudara Nabi Yusuf sebagaimana untuk menjerumuskan Nabi Yusuf ke dalam, memasukkannya ke dalam sumur ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 9, "Uqtulu Yusuf aw itrahu ardo yahlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin." Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik ya. Bahkan saudara-saudara Nabi Yusuf pun digoda oleh iblis dengan kata-kata seperti ini ya. Buanglah Yusuf, kemudian nanti setelah itu kamu jadilah orang-orang yang baik ya. Belum tentu dia setelah membuang, padahal belum tentu dia setelah membuang Nabi Yusuf itu ia masih hidup, tapi iblis itu pun pandai menggodanya. Kemudian yang terakhir adalah di sini, ini hikmah yang terakhir ya, hikmah yang keempat. Kalau tadi sudah 3, yang keempat yang terakhir adalah amalan di akhir hayat adalah penentu ya. Amalan di akhir hayat adalah penentu. Amalan ahli ibadah tadi di akhir hayatnya adalah kemaksiatan, melakukan yang haram, walaupun ia sudah 200 tahun ya, 200 tahun lamanya ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Tapi tapi di akhir hayatnya hanya dengan satu kata-kata iblis ia terperdaya dan kemudian ia terjerumus dalam kemaksiatan dan mati dalam keadaan maksiat ya, bermaksiat. Maka akhir hayatnya su'ul khotimah karena ia mati dalam keadaan bermaksiat. Oleh karena itu dalam hadis arba'in ya nomor 4 disebut bahwasanya fa wallahi la ilaha illa ghairu inna hadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta saja ya, sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Padahal tinggal di dalam hadis ini, padahal tinggal sehasta lagi ia masuk surga. Akan tetapi ia melakukan kemaksiatan ya, melakukan perbuatan ahli nar, maka Allah memasukkannya ke dalam neraka. Maka Allah menariknya lagi ke dalam neraka. Kemudian dalam hadis lain ya, dalam hadis lain disebutkan bahwasanya innamal a'malu bil khawatim ya, innamal a'malu bil khawatim. Ini hadis yang sering kita dengar. Sesungguhnya suatu amalan itu tergantung pada penutupnya ya, pada penutupnya. Walaupun kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir hayat kita bermaksiat atau kita melakukan kekufuran atau kesyirikan, maka sungguh kita mati dalam keadaan su'ul khotimah ya. Sebagaimana tadi ahli ibadah tadi ya, sebagaimana di zaman Rasulullah dulu ada seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian ia ingin bertanya kepada seseorang, akan tetapi jawabannya tidak memuaskan dia. Kemudian ia bunuh lagi jadi 100 ya. Kemudian ia menghadap kepada Rasulullah, kemudian ia bertobat ya, masuk Islam, dan akhirnya ia meninggal ia akhirnya meninggal setelah ia mengucapkan syahadat. Kemudian Rasul mengatakan ia masuk ke dalam surga karena di akhir hayatnya
masuk Islam dan mengucapkan syahadat dan ia kembali suci, maka dosa 90 membunuh 100 orang itu dihapuskan ya, dihapuskan karena ia sudah bertobat. Maka oleh karena itu juga dalam hadis dikatakan bahwasanya barang siapa yang di akhir hayatnya di akhir katanya itu la ilaha illallah dakhalal jannah ya, masuk surga. Ya semoga kita termasuk orang-orang yang di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah dan bisa mengucapkan kata la ilaha illallah sebelum kita meninggal nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita terhindar dari segala tipu daya iblis, laknatullah alaih ya, segala tipu daya iblis, yang mana iblis itu adalah musuh paling besar umat manusia ya, umat manusia. Mungkin ini dari saya, jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Al-afu minkum, astaghfu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.